Minggu menjelang Jumat Agung dan Paskah, biasanya ada 3 tokoh dalam Perjanjian Baru yang menjadi pusat perhatian dalam perenungan gereja dan orang Kristen akan makna penderitaan, penyalipan, kematian, dan kebangkitan Yesus. 3 tokoh itu adalah Simon Petrus, Yudas Iskariot, dan Pontius Pilatus. Nah, saudara-saudara, di kesempatan ini saya ingin mengajak perhatian kita untuk memperhatikan tokoh yang bernama Pontius Pilatus. Apa peran dia dalam peristiwa penyalipan dan kematian Yesus, serta bagaimana nasib Pilatus pasca menjalani masa pensiun sebagai gubernur Yudea. Kalau ada orang Kristen yang tidak kenal Pontius Pilatus, itu artinya dia orang Kristen asal-asalan. Sebab tokoh yang satu ini dikenal luas di kalangan kekristenan, di segala tempat dan di semua waktu. Karena tiap hari Minggu, terutama dalam gereja-gereja mainstream, arus utama, ketika umat berkumpul untuk merayakan ibadah Minggu, selalu nama Pontius Pilatus muncul dalam liturgi, terutama ketika pengakuan iman diucapkan, karena dalam pengakuan itu ada rumusan yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Nah, pengenalan mayoritas orang Kristen terhadap Pontius Pilatus itu umumnya bernuansa suram. Artinya Pilatus selalu dikenang sebagai yang memainkan peranan antagonis, yaitu dia sebagai salah seorang yang membunuh Yesus. Gubernur yang karena takut pada tekanan massa tidak mengambil keputusan secara adil. Dia juga kemudian melakukan tindakan simbolis mencuci tangan sebagai ungkapan tidak bertanggung jawab atas penyaliban, kematian yang dijalani oleh Yesus. Toh ada juga beberapa catatan dalam kitab-kitab Injil yang menampilkan figur Pilatus dan sang istri dalam posisi yang lebih positif, tapi seringkali itu lolos dari perenungan dan pemaknaan Kristen akan peran Pilatus. Disebutkan bahwa Pilatus mengaku bahwa dia tidak menemukan kesalahan pada Yesus. Pilatus juga berusaha sekuat tenaga untuk membebaskan Yesus dari ancaman tuntutan hukuman mati yang diberikan oleh para imam kepala. Caranya yaitu dia menawarkan kepada para imam kepala pilihan memilih antara Yesus dan Barabas, seorang penjahat kakap dalam agama dan politik Israel. Pilatus bahkan melakukan sebuah pertanyaan yang sangat menarik ketika mendengar Yesus bicara tentang kebenaran. Dia bertanya kepada Yesus, apa itu kebenaran? Sayangnya Pilatus tidak memberi waktu kepada Yesus untuk menjawab pertanyaan itu. Pada sisi lain, istri Pilatus juga ikut nimbrung, terutama dalam urusan penyalipan Yesus. Sang istri menulis pesan kepada suaminya untuk menimbang perkara Yesus dengan saksama. Dan pesan itu dicatat dalam Matius 27 ayat 19. Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Ternyata ada sisi positif dari kesaksian kitab Injil tentang Pilatus. Pilatus juga yang memberi izin kepada Nikodemus untuk memakamkan Yesus, artinya turunkan Yesus dari salib dan menjalani pemakaman sebagai layaknya seorang Yahudi. Dan bahkan Pilatus sendiri heran, kok begitu cepat Yesus mati. Nah, sekarang tentang akhir hidup, atau apa yang dikerjakan Pilatus setelah masa pensiun. Tentang akhir hidup Pilatus, di situs internet ada catatan yang menyebutkan bahwa ia kemudian dipanggil oleh Kaisar ke Roma. Lalu setelah memeriksa perkaranya,
Kaisar melemparkan Pilatus ke dalam penjara. Dan karena frustrasi, maka Pilatus bunuh diri. Juga dalam internet itu disebutkan bahwa bumi dan laut menolak untuk menerima jasad Pilatus, sehingga jasad Pilatus itu hanya terdampar saja dan akhirnya tenggelam di sebuah kolam bernama Lucerne yang berada dekat Gunung Pilatus di kota Roma. Sejarawan dan filsuf Yahudi bernama Philo yang hidup hampir sesamaan dengan Pilatus juga mengatakan bahwa Pilatus itu tokoh yang keras kepala, pendengki, dan sangat pendendam. Dia memiliki sikap suka menyogok, sombong, melakukan pembunuhan tanpa pengadilan, dan perbuatan-perbuatan brutal lainnya. Terhadap penilaian ini, seorang penulis namanya Stephen Miller mengatakan bahwa penilaian negatif itu bisa dimaklumi, mengingat Philo itu bicara tentang pemimpin dalam rezim penjajah yang menduduki negerinya dan mendatangkan banyak penderitaan. Toh ada juga catatan yang berbeda dari sisi positif tentang Pilatus yang berasal dari beberapa dokumen jemaat Kristen perdana setelah peristiwa Pentakosta. Catatan itu menyebutkan bahwa Pilatus menjadi seorang kudus, diangkat menjadi santo. Gereja Koptik dan gereja di Ethiopia itu menyebutkan bahwa Pilatus mati sebagai syahid. Artinya karena kesaksiannya akan Kristus. Dan itu sebabnya dua gereja ini, gereja Koptik di Mesir dan di Ethiopia, itu menjadikan Pilatus sebagai salah satu tokoh perantara dalam doa, ibadah-ibadah liturgis mereka. Kitab Matius yang ditulis tahun 70 membuat catatan yang menarik, yakni tentang adanya surat dari istri Pilatus kepada suaminya agar berhati-hati menangani perkara Yesus. Pertanyaan kita ialah, kok Matius bisa tahu ada surat, padahal itu surat pribadi? Nah, ini jadi kunci untuk kita mengerti bahwa pasti di kemudian hari ada sesuatu tentang Pilatus yang sampai ke telinga Matius. Atau setidak-tidaknya Matius mengetahui adanya pesan pribadi dari istri kepada Pilatus supaya berlaku hati-hati terhadap Yesus. Matius pasti mendapatkan informasi itu dari orang dalam di sekitar Pilatus, bahkan mungkin dari Pilatus atau istrinya sendiri. Ini penting kalau kita ingat bahwa ada rentang waktu 30-50 tahun antara peristiwa penyaliban dan penulisan kitab Injil Matius. Kita bisa menduga bahwa Matius banyak mengetahui sesuatu tentang Pontius Pilatus setelah dia pensiun sebagai gubernur. Sehingga dia memasukkan berita tentang catatan sang istri kepadanya ketika proses pemeriksaan perkara Yesus sedang berlangsung. Selain kitab Matius di pasal 27 ayat 19, tentang catatan istri Pilatus itu, ada sebuah literatur Kristen yang disusun tahun 197 yang berjudul Injil Nikodemus. Injil Nikodemus itu ditulis dalam bahasa Yunani. Dalam kitab itu disebutkan bahwa Pilatus menjadi saksi Yesus atau penginjil dan mati sebagai martir. Orang-orang Kristen Syria dan orang-orang Kristen Mesir menobatkan Pilatus sebagai orang kudus atau santo. Dan sampai hari ini, dalam kalender perayaan orang Kristen Mesir, orang Kristen Koptik, ada hari doa untuk mengenang Pilatus. Dalam kitab Injil Nikodemus ada bagian yang berkisah tentang Pilatus setelah penyaliban Yesus. Di situ dicantumkan surat Pilatus kepada Kaisar Claudius. Dan surat itu berbunyi sebagai berikut. Dari Pontius Pilatus kepada Claudius, salam. Ada kejadian belakangan ini yang saya sendiri cermati, yakni orang-orang Yahudi oleh sebab rasa iri telah menghukum diri sendiri dan keturunan mereka dengan penilaian yang menakutkan atas kesalahan mereka sendiri.
Karena nenek moyang mereka mempunyai janji bahwa Allah mereka akan mengirimkan dari sorga orang suci yang berhak disebut raja mereka. Dan berjanji bahwa Allah itu akan mengirim ke bumi orang suci itu melalui seorang perawan. Dia kemudian datang ketika saya menjadi gubernur Yudea. Dan mereka melihat sendiri bahwa dia mengembalikan penglihatan kepada orang buta, membersihkan penyakit kusta, menyembuhkan orang lumpuh, mengusir setan, membangkitkan orang mati, menghardik angin, berjalan di atas laut, dan melakukan banyak mujizat. Dan semua orang menyebutnya anak Allah. Tetapi para imam kepala menyimpan perasaan iri dan dengki kepadanya. Mereka menangkap dia dan menyerahkan dia kepada saya dengan memberikan tuduhan-tuduhan palsu, yakni bahwa dia seorang tukang sihir atau melakukan banyak perbuatan melanggar hukum sipil, hukum agama, dan hukum moral bangsanya. Tetapi aku percaya bahwa hal yang itu demikian terjadi. Karena itu setelah mencambuk dia, menyerahkan dia kepada mereka, dan mereka menyalibkan dia. Ketika dia dikuburkan, mereka menempatkan penjaga di atasnya. Ketika prajurit-prajuritku mengawasinya, dia bangkit kembali pada hari ketiga. Namun kebencian orang Yahudi begitu besar, sehingga mereka memberikan uang kepada para prajurit dengan mengatakan, katakanlah bahwa murid-muridnya mencuri tubuhnya. Namun tentara-tentara itu meskipun mengambil uang itu, mereka tidak dapat berdiam diri. Dan mereka bahkan menyatakan dengan terus terang bahwa dia bangkit. Meskipun mereka telah mengantongi uang itu bagi dirinya sendiri. Hal ini aku laporkan demi kebesaranmu untuk tujuan ini, yakni jangan biarkan ada orang lain yang berbohong kepadamu yang mulia. Dan kiranya Tuanku menganggap benar untuk tidak mempercayai cerita palsu orang-orang Yahudi itu. Demikian dua versi cerita tentang Pilatus di masa Tuhan. Versi pertama mengisahkan tentang akhir hidupnya yang tragis sebagai karma, hukuman atas penyaliban yang dilakukan terhadap Yesus tanpa melalui proses peradilan yang tegak lurus. Versi kedua mengisahkan kehidupan Pilatus sebagai saksi Kristus yang berujung pada kematian sebagai martir dan kemudian diangkat sebagai orang kudus dengan gelar santo. Mana kira-kira dari dua versi ini yang benar? Versi tentang kehidupan Pilatus pasca penyaliban Yesus. Kebenaran tentang Pilatus mungkin terletak antara dua ekstrim tadi, yaitu cerita yang negatif, tetapi juga ada cerita yang positif. Tugas kita sekarang ialah bersyukur karena Kristus datang, mati, disalibkan, bangkit untuk kita. Bahwa apakah Pilatus itu orang jahat ataukah Pilatus itu orang kudus, itu adalah hak Tuhan untuk menentukan keadilan dan kasih-Nya pada hari penghakiman nanti. Selamat mempersiapkan diri untuk merayakan Jumat Agung dan Paskah.